Shalom, horas madihita, amanginang, do sudiaka yanakonami. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada tanggal 5 November 2021, hari Jumat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada hari yang berbahagia ini, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Galatia pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Orang Yahudi sangat bangga sekali dan selalu mereka merasa unggul karena mereka menganggap mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dengan mereka memiliki tingkatan teknologi, pengetahuan, dan berbagai hal. Jadi mereka juga merasa unggul karena hukum Taurat itu datang dari mereka sendiri. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang diselamatkan, bangsa unggulan, bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi dan sebagainya. Jadi dengan hukum Taurat yang ada bagi mereka, mereka katakan bahwa mereka adalah bangsa yang tidak berdosa. Ya, itulah yang mereka katakan di hadapan non-Yahudi dan bangsa yang lain, bahkan orang Samaria. Mereka katakan bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak berdosa karena mereka memiliki hukum Taurat. Karena juga ada anggapan mereka bahwa hukum Taurat itu yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi karena hukum Taurat itu dikasih Allah kepada mereka dan mereka memiliki dari hukum Taurat tersebut, dan mereka mengatakan kami adalah umat pilihan Tuhan dan kami adalah bangsa yang tidak berdosa. Nah, pernyataan itu dihancurkan dan dipatahkan oleh Paulus dalam firman-Nya ya saat ini. Karena Paulus mengatakan baik itu orang Yahudi, baik itu non-Yahudi, maksudnya di luar dari Yahudi, semua adalah manusia berdosa, kata Paulus. Ya. Semua orang berdosa. Tidak ada misalnya orang Yahudi itu tidak berdosa atau non-Yahudi itu berdosa, tidak. Tapi kata Paulus, semua manusia ini adalah berdosa. Ya. Ini yang menghancurkan, merombak tentang pemahaman mereka bahwa mereka adalah umat yang tidak berdosa. Mengapa? Ada bukti yang tertulis bahwa ternyata walaupun mereka tahu dan memiliki hukum Taurat, nah perilaku mereka, moral mereka dan sebagainya tidak ada mencerminkan hukum Taurat. Walaupun hukum Taurat itu berasal dari bangsa itu, ya pada saatnya itu diberikan oleh Allah, tapi mereka tidak tunduk, bahkan tidak melaksanakan hukum Taurat. Maka itu membuktikan bahwa Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi adalah sama-sama berdosa di hadapan Tuhan karena tidak patuh kepada hukum Tuhan. Nah, lalu bisa kita katakan ya, mengapa hukum Taurat itu memiliki suatu fungsi yang sangat fundamental dalam kehidupan kita? Apa fungsi hukum Taurat itu sebenarnya? Nah, di dalam nats ini kita bisa belajar, saudaraku, bahwa fungsi dari hukum Taurat itu sebenarnya ya ada dua bagian. Dikatakan pertama adalah hukum Taurat itu adalah seperti penuntun bagi kita, cerminan bagi kita. Contohnya, saudaraku, kita punya cermin di rumah, kita punya cermin di mobil kita, atau di mana saja kita punya cermin, misalnya sekarang itu ada di tas kita. Kita lihat apakah kita sudah rapi, apakah kita sudah cantik, ganteng dan sebagainya. Kita lihat dari cermin. Adakah noda di wajah kita ini? Kita lihat di cermin itu dengan tidak meraba lagi. Nah, hukum Taurat adalah penuntun, cerminan bagi setiap manusia. Nah, penuntun dalam bahasa Yunani adalah paidagogos. Ya, penuntun, paidagogos. Ya, penuntun bagi setiap manusia. Dituntun kita untuk melihat seberapa bertumbuhkah moral kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Moral, ya, mensejahterakan atau memelihara kesejahteraan moral kita di hadapan Tuhan. Dari hukum Taurat
pertama sampai 10 saudaraku, kita melihat, kita bisa bercermin, apakah yang sudah kita lakukan? Apakah yang kita lakukan itu baik ataukah yang kita lakukan itu tidak baik? Itu hukum Taurat menjadi penuntun bagi kita. Jadi misalnya janganlah engkau berdusta, ya. Nah, berarti kita lihat, wah, saya sudah berdusta, saya sudah berbohong. Dari mana kita tahu kita salah? Karena kita melihat hukum Taurat itu ada mengatakan janganlah engkau berdusta. Hormatilah ibu bapamu. Jadi kita bisa melihat, kita kacai diri kita. Apakah kita menjadi anak yang menghormati orang tua kita atau memang kita tidak lagi menghormati orang tua kita. Jadi ternyata hukum Taurat itu penuntun bagi kita, paidagogos. Dan ternyata juga hukum Taurat itu berfungsi, dikatakan fungsinya adalah mendewasakan kita. Supaya tidak seperti anak-anak lagi yang harus diatur, ditata-tata. Tetapi dengan firman Tuhan bisa mendewasakan iman kita. Menuju kematangan, kedewasaan. Kita mengenal, memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Di situ kita melihat, berkaca dari hukum Taurat. Nah, bagian yang kedua, fungsi dari hukum Taurat adalah hukum Taurat membawa manusia kepada Tuhan Yesus. Ya, karena hukum Taurat ternyata sudah menelanjangi atas perbuatan moral kita. Akhirnya dikatakan Paulus tadi bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi itu hanya sebagai buku penuntun kita. Tapi hukum Taurat bisa membawa kita kepada Yesus Kristus, mengenalkan jalan keselamatan kita. Makanya kita kenal dengan sola fide. Kita diselamatkan dan kita dibenarkan dan dosa kita diampunkan oleh karena iman kita. Iman kita kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, anak Allah. Jadi fungsi dari hukum Taurat adalah membawa manusia masuk ke dalam Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang bisa sanggup mengampuni dosa kita, dan hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dia yang berkuasa karena Dia adalah Tuhan kita. Mengampuni dosa kita, menjauhkan kita dari kuasa iblis, menjauhkan kita dari hal-hal yang mencelakakan kita, dan memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Itulah Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu menuntun kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Itulah konkretnya fungsi dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bukan menyelamatkan manusia, tetapi hukum Taurat menuntun manusia untuk menuju kepada iman di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang memberikan kepada kita damai sejahtera, pengampunan dosa, menjauhkan kita dari kuasa iblis, dan memenangkan jiwa dan iman kita kepada sorgawi. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudaraku, tetap pegang teguh imanmu di dalam Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristuslah yang menjamin menyelamatkan kita sekarang dan esok. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Banyak ajaran dan edukasi yang membuka pemahaman kami bahwa hanya Engkaulah yang menyelamatkan kami dan mengampunkan dosa kami dan menjauhkan kami dari kuasa iblis dan segala mara bahaya dalam hidup ini. Dan hanya Engkaulah Tuhan yang menjamin kehidupan kami sekarang dan sampai seterusnya. Karena kami mengenal Yesus Kristus dan kami percaya Tuhan hanya Engkaulah harapan dan kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan kiranya kasih-Mu dan kesetiaan-Mu selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Supaya semua jemaat-Mu Tuhan tetap bertekun di dalam doa dan pengharapan mereka. Dan selalu percaya hanya kepada Tuhan saja. Dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercelah, yang tidak berkenan di dalam firman-Mu. Biarlah hukum Taurat itu menjadi penuntun hidup kami, supaya kami membenci dosa, menjauhkan dosa, dan selalu berjuang untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan
dan iblis yang selalu merasuki hati dan pikiran kami. Selamatkanlah umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa buat semua orang-orang yang kami cintai, keluarga kami dan semua jemaat-Mu, mulai dari anak kecil sampai yang tua, yang dalam bersuka cita pada saat ini merayakan ulang tahun panjang umur. Berikan mereka kebahagiaan dan harapan-harapan yang terindah untuk cita-cita mereka. Dan begitu juga setiap rumah tangga yang bersuka cita karena mereka merayakan anniversary atau ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, berikanlah cinta kasih, damai sejahtera agar tetap utuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dalam rumah tangganya. Dan berkati semua Tuhan jemaat-Mu yang berjuang akan pergi meraih rezeki pada saat ini. Berikan Tuhan tuntunan kepada mereka agar mereka juga memperoleh berkat-berkat Tuhan, rezeki yang mereka harapkan untuk mereka pakai kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami mohon ampun di hadapan-Mu, dan ampunilah kami agar selalu kami bersuka cita hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Raih kemenangan, raih impianmu, jaga prokes. Tuhan akan senantiasa melindungi kita.